Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Sudah dijawab tadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Nurdin. Sudah ada tanggapan dari Bang Andre Pereira, Pak Nurdin. Ya, jadi sebetulnya kita mensupport teman-teman di PDIP ya. Kalau misalnya merespon daripada aspirasi masyarakat, karena dia katakan kan bahwa ini dipersoalkan semua orang, termasuk luar negeri. Sebetulnya hal yang sangat mudah itu. Karena Pak Jokowi menurut pemahaman saya sampai adalah masih kader PDIP. Kemudian beliau adalah petugas partai. Jadi kalau khusus sebagai petugas partai kan tinggal Ibu Mega manggil, mengundang ya untuk membicarakan ini. Sehingga ada jalan keluar sebagai sebuah solusi agar supaya masyarakat tidak bertanya-tanya seperti kata Pak Andreas. Itu kalau menurut saya. Jadi persoalan internal PDIP yang menurut saya diselesaikanlah oleh PDIP. Nah, sekarang Gibran itu oleh Golkar dicalonkan bukan itu strategi politik daripada Partai Golkar dan itu bukan serta-merta. Ya, soal di Golkar itu dalam proses pengambilan kebijakan itu tidak terletak pada ketua umum. Gitu. Sekalipun Pak Erlangga juga punya hak prerogatif. Ya. Tetapi dalam proses penentuan strategis itu melalui rapat pleno dari Partai Golkar, konsultasi dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, penasehat dan sebagainya. Barulah kemudian disepakati baru dibawa ke Rapimnas. Rapimnas adalah putusan tertinggi dibawa Munas. Nah, oleh karena itu ini kita tidak mau campuri dan sampai sekarang saya nyatakan bahwa Gibran bukan kader Partai Golkar sampai detik ini. Ya, Golkar Gibran bukan Golkar karena. Tetapi kita tidak bisa menghalangi ketika misalnya Gibran di suatu saat ingin masuk menjadi Golkar. Karena Golkar adalah partai terbuka. Siapa saja yang mau menjadi anggota Golkar sepanjang bisa memenuhi anggaran dasar rumah tangga, maka partai Golkar menerima. Jadi sebetulnya ini adalah persoalan yang tidak perlu kita membahasakan terus agar supaya rakyat tidak bingung. Mungkin lebih baik malam ini TV One cukup membahas ini. Kita memberikan pencerahan demokrasi kepada masyarakat. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin terbaik di bilik suara pada tanggal 14 Februari. Gunakan hak pilihnya dengan mencermati visi misi daripada calon presiden. Tidak usah melihat bahwa ini anak presiden, ini bukan anak presiden. Tapi lihat visi misinya, cerahkan demokrasi rakyat. Insya Allah Pilpres kita akan berjalan aman, tertib, dan damai. Baik, rakyat yang pegang kendali. Tapi kalau Bung Mardhani mungkin juga punya pandangan mengenai hal ini. Tetap saja presiden ini masih punya kekuasaan. Punya anggaran 3.000 triliun. Nanti bisa punya BLT. Saya ke Kabupaten Bekasi, saya mah Pak Jokowi saja. Kenapa? Tiap bulan saya dapat 300.000 dari PKH, Program Keluarga Harapan. Tiap bulan saya dapat 10 kg beras dari Raskin. Sehingga cukup. Nah, mendidik masyarakat dengan bahwa ini programnya pemerintah, bukannya punya Pak Jokowi, itu susah. Baik, sehingga kedepannya betul-betul harus diawasi kebijakan pemerintah yang ada indikasi untuk, tapi nanti akan jadi polemik. Loh, mau nolong rakyat kok, tapi brand Pak Jokowi menguat, ya otomatis limpahannya mungkin menurut saya tidak ke teman PDIP, tapi akan ke tempatnya Gibran. Karena itu konotasinya dengan anak. Nah itu tidak ada yang melanggar memang secara aturan. Tetapi lagi-lagi kualitas demokrasi kita bisa turun, bisa dipertanyakan. Dan sudah tadi Bang Andreas bilang udah banyak yang mempertanyakan. Oke, singkat penutup juga dari Bang Ali Ngabalin. Silakan Bang Ali. Saya mau bilang bahwa Indonesia selalu mencatat sejarah-sejarah penting dalam proses demokratisasi di tanah air. Karena itu mari kita lihat ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah panjang Republik Indonesia. Kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh yang amat terpelajar Profesor Nurdin Halid, kemudian Dr. Andreas, begitu juga Dr. Mardhani Alisera, sebetulnya kan kita ini sedang membangun satu dialektika yang memberikan pencerahan kepada para penonton TV-nya Mbak Putri. Sehingga harus dikasih tahu bahwa mulai dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden dalam mempertemukan ketiga bakal calon loh, ingat bakal calon. Itu adalah langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo, tidak saja sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara dalam rangka membuat pemilu ini teduh, adem ayem, kemudian hasilnya baik. Jadi ya saya kira ketanggung jawab kita juga untuk mengingatkan banyak grassroots di bawah agar tidak usah keras-keras. Ini barang-barang baik, dia jalan akan baik. Kita punya presiden yang baru. Itu saja. Bang Ali, ya. Ternyata Bang Andreas Pereira sepertinya sudah bergabung juga kembali dengan kita karena tadi sempat juga ada kendala komunikasi. Bang Andreas masih bersama kami ya?
Baik, Bang Andreas, Oke, penutup masih singkat saja. Bang Andreas, silakan, penutup singkat. Ya, saya kira beranjak dari apa yang tadi di awal Putri sampaikan. Kalau soal regulasi, soal norma dari proses pemilu yang akan berlangsung, kita semua udah tahu gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dan ya Putri sampaikan di awal tadi, ini adalah keraguan yang berakibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan peristiwa-peristiwa itu menyangkut apa yang saya sampaikan, apa yang dilihat oleh banyak orang, yaitu etik dan moral. Ya. Nah, oleh karena itu memang sudut pandang kita beda di sini. Tapi saya kira dalam hal ini kita perlu kawan yang baik adalah mengingatkan lebih dahulu daripada itu kejadian. Ya. Saya kembali pada apa yang terjadi pada tahun 97 kan hal ini jangan sampai berulang lagi di kita. Baik, Bang Andreas. Jadi lebih baik kita memberitahukan sesuatu yang yang dilihat oleh banyak orang sekarang, ketimbang kita hanya memuji-muji. Saya kira saya Ali yang ada dekat di sana jangan tiap hari Anda memuji terus gitu. Karena itu berbahaya untuk kawanmu sendiri. Gitu. Baik, Bang Andreas. Terima kasih tentunya Bang Andreas. Terima kasih. Kader petugas partai. Saya bertugas untuk mengawal petugas partai. Baik, Bang Ali Ngabalin, terima kasih sudah bergabung tentunya memberikan pandangan. Pak Nurdin, terima kasih. Bang Mardhani juga terima kasih. Yang pasti perbincangan ini juga menjadi bekal Anda dalam menyongsong pemilu 2024. Kami kabarkan Anda putuskan.